Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya bersama Ibu Pemateri yang akan menjelaskan tentang pendidikan karakter yang berada di SMK Negeri 1 Suboh. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Pemateri dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang pemateri. Ya, baik Mbak. Siapa tadi? Mbak Bella. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin ada siswa yang beragama lain. Sebelumnya, syukur alhamdulillah kita dapat bertemu meskipun dalam nuansa yang pandemi ini anak-anakku, sehingga kita bertatap muka dalam secara daring. Baiklah, perkenalkan, nama saya Linda Yanti. Kalian bisa memanggil saya Bu Linda biasanya ya. Jadi nama Bu Linda itu sangat pendek sekali karena saya lahir di usia yang 80-an. Sehingga nama itu biasanya tidak ada yang panjang, pendek-pendek saja. Jadi ingat, nama saya Bu Linda, saya asli dari Buduan anak-anak. Jadi meskipun kita tidak bertemu secara tatap muka, kita masih bertemu secara daring seperti ini, kalian bisa mengingat-ingat wajah saya kalau bertemu di daerah Besuki atau Buduan. Silahkan sebut apa ya, menyapa, nama saya Bu Linda. Baik anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Suboh, saya ucapkan selamat juga kepada kalian yang telah diterima menjadi siswa SMK Negeri 1 Suboh. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Kalian sudah melalui beberapa tahapan seleksi, tahapan-tahapan yang begitu persaingannya juga ketat saya kira ya, karena sudah menyisihkan beberapa siswa yang lain. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Baiklah, materi untuk hari ini yaitu pendidikan penguatan karakter atau karakter education. Kalau berbicara tentang karakter anak-anak, maka kita akan berbicara tentang dari sifat dari manusia itu sendiri. Artinya kalian sebagai siswa yang jumlahnya ini di angkatan kelas 10 396 mempunyai sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Ada juga karakter itu yang baik, ada juga karakter yang buruk. Kenapa ada seperti ini? Ini merupakan kodrat dari setiap individu, kodrat dari manusia. Tetapi sifat yang tidak baik ini akan bisa berubah dengan adanya pembiasaan diri yang baik. Sehingga dengan adanya penguatan pendidikan karakter ini anak-anak, kita akan berlatih, kita akan membiasakan diri bagaimana menjadi individu yang baik, individu yang berpikir secara positif, individu yang dalam kesehariannya mencerminkan karakter-karakter yang baik sesuai dengan agama dan sila-sila dalam Pancasila. Baik, sampai di sini mungkin kalian akan berpikir, kalian sebagai individu, kalian sebagai manusia, tentunya sudah tahu apa yang dimiliki karakter saya, apa yang dimiliki oleh karakter kalian setiap masing-masing individu. Misal karakter itu ada yang rajin, ada yang malas, ada yang penyabar, ada yang egois, ada yang pendiam, dan juga ada yang mudah bergaul. Itu adalah contoh-contoh karakter yang dimiliki oleh setiap manusia. Tentunya yang baik-baik ini harus tetap dipertahankan. Sedangkan yang tidak baik dengan adanya pembiasaan di lingkungan SMK Negeri Suboh, maka itu akan menjadi satu hal yang baik. Kita lanjutkan, pendidikan penguatan karakter atau karakter education. Ini dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Apa pendidikan penguatan karakter tersebut pengertiannya?
pengertian dari pendidikan penguatan karakter adalah gerakan, suatu gerakan nasional, di mana tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara keluarga dan lingkungan. Ini bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Jadi, pemerintah menginginkan di dalam satuan pendidikan itu anak-anak, jadi karakter-karakter atau pembiasaan-pembiasaan ini dapat selalu dilakukan dalam kesehariannya. Baik itu dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, baik itu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga pembiasaan-pembiasaan yang baik ini akan menumbuhkan pikiran dan perilaku yang baik, di mana tujuannya adalah ingin pemerintah itu kalian sebagai siswa-siswi nantinya bisa bertanggung jawab, bisa mempunyai sifat-sifat sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Ada 5 nilai karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah religius. Siswa di sini diharapkan untuk mempunyai sifat religius dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti rohes, sholat berjamaah, sholat duha juga berjamaah. Pembiasaan-pembiasaan ini akan selalu dilaksanakan di SMKN Negeri 1 Suboh. Sehingga siswa di sini akan senantiasa mempunyai sifat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah siswa-siswi di sini dididik untuk selalu membiasakan diri dalam religius tadi, jadi sholat berjamaah, bertemu guru bersalaman, selalu ada waktu tadarusan bersama untuk di pagi harinya, terus sholat asarnya juga berjamaah. Ini akan menimbulkan perilaku-perilaku yang baik. Karena dengan kesadaran agama, dengan adanya agama yang kuat, maka benteng mereka juga akan kuat. Tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama. Selain itu juga, di dalam nilai religius ini anak-anak, sikap toleransi beragama itu perlu ditanamkan kepada seluruh peserta didik. Apa toleransi itu? Tentunya di daerah Besuki, di daerah Suboh, ini agama itu tidak hanya satu agama Islam, tetapi ada juga yang Nasrani, ada juga yang Buddha, Hindu. Bagaimana kalian sebagai siswa ini mempunyai sikap toleransi? Artinya membiarkan orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu yang sifat yang pertama, religius. Saya lanjutkan untuk poin yang kedua adalah kemandirian. Mandiri di sini diartikan sebagai kalian di sini dapat menjadi seorang siswa yang bertanggung jawab, bisa menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri. Tentunya adanya pembiasaan-pembiasaan di sini dapat dilakukan di dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR, pramuka, itu melatih kemandirian kalian sebagai siswa. Untuk poin yang ketiga, itu adalah gotong royong. Gotong royong ini anak-anak adalah penjabaran dari sila keempat. Di mana kalau di dalam kegiatan ekstrakurikuler juga dijabarkan dalam ekstra pramuka, ada kerja bakti sosial, kerja bakti juga, PMR. Ini juga menerapkan sifat-sifat gotong royong. Sehingga pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di
SMKN 1 Subo ini nantinya akan menjadikan peserta didik yang mempunyai sifat gotong royong dan dapat dipraktekkan dalam masyarakat. Itu anak-anak penjabaran dari nilai-nilai karakter. Sekarang kita berbicara tentang tujuan. Kenapa ada pendidikan penguatan karakter? Mengapa ingin pemerintah itu karakter itu menjadi suatu kebiasaan? Karena kalau kita lihat di dalam era ini, banyak terjadinya kasus pelanggaran misalnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Terus siswa juga banyak yang terlibat dalam tawuran. Siswa juga ada yang terlibat dalam hal-hal yang di luar penyimpangan agama, pornografi. Sehingga pemerintah itu menginginkan ada yang namanya penguatan karakter di lingkungan sekolah. Ini sebagai wujud dari keprihatinan pemerintah. Bagaimana menginginkan warga negara Indonesia nantinya itu menjadi warga negara yang baik dengan adanya kebiasaan-kebiasaan karakter di lingkungan sekolah. Jadi, kalian sebagai siswa seharusnya nanti dalam mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 1 Subo harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena itu adalah untuk mendidik karakter kalian menjadi karakter yang mandiri, karakter yang religius, yang gotong royong. Dan diharapkan ini dapat nantinya dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi pendidikan karakter. Setelah kita berbicara tentang panjang lebar tentang karakter tadi, kita akan berdiskusi hari ini juga tentang fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter yang pertama adalah mengembangkan potensi dasar seseorang agar berhati baik, berperilaku baik, dan berpikiran baik. Artinya, dengan adanya pembiasaan dilakukan di sekolah, semua sikap dan perilaku dari peserta didik ini menjadi senantiasa baik. Berpikir juga positif, tidak berpikir hal-hal yang aneh-aneh. Dengan adanya pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua adalah memperkuat serta membangun perilaku anak bangsa yang multikultur sehingga menumbuhkan semangat nasionalisme. Artinya dengan adanya kebiasaan ini, maka kita sebagai warga negara, karena di Indonesia itu anak-anak terdiri dari berbagai berbagai suku, berbagai juga agama, berbagai juga budaya ya. Sehingga perbedaan-perbedaan ini seharusnya bisa menjadi satu kesatuan, bukan menjadi satu perpecahan. Dengan adanya sifat toleransi tadi, maka peserta didik diharapkan dapat menghargai, dapat juga menghormati apa budaya dari daerah lain, apa agama dari individu yang lain. Karena kita seharusnya tidak bersifat individualisme, tetapi kita harus juga bersifat sosial. Jadi toleransi ini bagian dari fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, meningkatkan peradaban manusia dan bangsa yang baik di dalam pergaulan dunia. Dengan adanya fungsi yang ketiga, kita, bangsa Indonesia, sebagai satu negara yang tidak terlepas dari kancah percaturan dunia, maka seharusnya kita sebagai warga negara harus mempunyai sifat-sifat yang karakter yang baik. Di antaranya sifat di Indonesia, karakter yang baik itu adalah yang pertama, ramah tamah. Kita ini mempunyai ciri khas. Bangsa Indonesia ini adalah keramah tamahannya. Jadi jika ada wisatawan, kita bagaimana senyum, ya, ramah tamah. Itu adalah bagian dari peradaban manusia. Kita mempunyai sifat karakter yang khas. Jadi bangsa Indonesia itu seharusnya mempunyai karakter yang khas, keramah tamahannya. Ya,
gotong royongnya itu adalah budaya-budaya karakter bangsa. Terima kasih. Saya akhiri pemaparan materi hari ini, anak-anak. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik. Karena itu adalah amalannya juga di surga. Teruslah kalian untuk menjadi pribadi individu yang baik. Teruslah mengamalkan sila-sila Pancasila. Teruslah kalian mengobarkan semangat nasionalisme, semangat gotong royong. Linda akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Linda yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Semoga materi yang Ibu Linda sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.